Opening film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Yuan Haiyang. Pada momen ini, beliau dalam mode serius bermaksud akan meminang wanita pujaannya. Akan tetapi itikat baiknya itu justru harus terhalang karena restu dari sang mertua yang masih ragu akan keseriusannya. Seminggu kemudian Yuan ditugaskan memimpin para anggotanya untuk memata-matai dan menangkap para mafia yang sedang bertransaksi ilegal terkait jaringan peredaran uang palsu. Real kecanggihan teknologi ditunjukkan pada scene ini, di mana dengan tools ini mampu menjadi pelengkap komunikasi antara Yuan dan komandan kepolisian yang bernama Komandan Liu Chengjun. Target sasaran polisi adalah Chen Sanpu. Dia adalah sosok mafia yang terkenal hebat dalam memalsukan uang. Yang mana pada transaksi ini pihak pembeli ingin memiliki hard drive juga tinta khusus guna mendapat hasil cetakan uang yang 99% nyaris sama seperti asli. Belum sempat transaksi itu diselesaikan, Komandan Liu menginstruksikan agar Yuan memulai aksinya. Kepiawaian para regu sergap membuat musuh tak mampu berbuat banyak dan harus rela ditangkap dengan mudah. Akan tetapi berbeda dengan Chen Sanpu, dia sangat sulit untuk ditaklukkan. Tak disangka selain pandai memalsukan uang, memalsukan ijazah, dan memalsukan janji pada kekasih yang sudah dipacarinya hampir 5 tahun, dia juga ternyata pandai ngedrip yang sepintas sulit untuk dikejar. Nah, tapi tunggu dulu, lalakon kita juga hebat saudaraku, mangga lihat. Adu skill mengemudi disuguhkan di sini. Bukan maksud untuk balapan, tapi dengan tujuan menghancurkan satu sama lain. Karena musuh licin seperti belut, akhirnya Yuan mengambil resiko besar dengan mementokkan pedal gasnya. Kemudian pada peristiwa ini dua orang hebat berhasil selamat. Chen Sanpu yang terlebih dahulu tersadar, ia bergegas melarikan diri. Sedangkan Yuan di sini masih dikehendaki hidup oleh sutradara karena jika telat 5 detik saja, ini yang akan terjadi. Bertempat di sebuah pabrik terbengkalai, Yuan terus melakukan pencarian. Dengan tetesan cairan merah yang terjatuh menjadi sebab terbongkarnya posisi musuh. Lalu adegan kejar-kejaran pun terjadi. Harus saya akui Chen Sanpu mempunyai skill mimikri seperti bunglon sehingga sulit untuk dicari. Tapi dia mengambil keputusan yang salah dengan keluar dari persembunyiannya. Dan inilah Jungle Chase. Dengan tertangkapnya Chen Sanpu, terbuka tabir bahwa terungkap sosok mantan jenderal bernama Cacai terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu internasional. Kepala Biro Kepolisian Pusat menugaskan anggota terbaiknya, yaitu Yuan, untuk berkamuflase menjadi Chen Sanpu demi membongkar siapa saja dalang di balik kejahatan ini. Komandan Liu juga memberikan afirmasi mengenai pentingnya tugas ini. Di samping itu juga terletak bahaya serius yang menuntut kehati-hatian. Karena sebenarnya Komandan Liu sudah mengetahui berita bahwa
anggota kesayangannya itu dalam waktu dekat akan menikah. 家里的事情。 Berpindah pada para dedengkot mafia yang salah satunya ada oknum aparatur negara yang merasa kurang cukup akan gajinya. Di sini mereka mempunyai planning dengan akan melebarkan sayap mereka. Selain dalam bisnis narkobong, mereka juga akan merambah ke bisnis peredaran uang palsu. Dan sudah dapat ditebak, yang mereka bicarakan adalah Chen Sanpu karena dia adalah role model atau otak utama di balik pembuatan uang palsu ini. 罗先生，我们大家都做，你跟我们说实话，你说的。 Kata-kata yang bisa tersurat, aku tinggalkan dia demi tugas. Misi penyamaran Yuan menjadi Chen Sanpu pun dimulai. 局长，油墨的成分已经确定了。 是专业的钱币用油，我们这次缴获的还要上个档次。我认为，这是用来接近幕后主使的关键。欢迎光临，这边请。哎呦，欢迎啊，陈老板。 Penyamaran yang sempurna, bahkan Cacai pun berhasil dikelabui. Namun tak cukup sampai di sini, Cacai yang merupakan pribadi yang protektif melakukan validasi akan kemampuan Chen Sanpu HDC ini. Bukan namanya Yuan jika dia belum prepare sebelumnya untuk memprediksi hal ini. Faktanya, dia telah belajar banyak dari Chen Sanpu asli mengenai teknik membedakan uang palsu dalam hitungan detik. Dan ini cukup membuat kagum Cacai. 这一摞呢，是05年，厉害，这一摞就更假了，连安全线都是磁带做。 Dengan tanpa berbasa-basi, Cacai meminta tinta khusus yang akan dia gunakan untuk memproduksi uang palsu dalam skala besar. Dengan sikap menyebalkan, Chen Sanpu KW ini mengatakan bahwa barangnya tidak ia bawa. Dan ini sungguh menyulut emosi Cacai. 抓我！ 查财先生这么。 Dengan santainya Chen Sanpu KW atau Yuan ini beralibi jika terlalu gegabah kalau transaksi dilakukan di tempat sepulgar seperti ini. Dia juga meminta pada Cacai agar dipertemukan langsung dengan ketua mafianya. Dan inilah ketua mafia, kita panggil saja Bos Saud. Untuk menghindari akan pemeriksaan polisi karena diketahui sedang ada razia yang sangat ditakuti warga Konoha, Cacai dan para anak buahnya memilih akan membajak bis pariwisata yang secara kebetulan ada sang ayah mertua beserta sahabatnya yang akan berlibur. 老大，我们为什么要？ 哎呀，你能不能少说两句？ Di dalam bis, Chen terkaget tatkala calon ayah mertuanya berada di dalam bis yang sama. Yuan terus memberikan isyarat, ditakutkan misi penyamarannya akan terbongkar. 2 jempol buat calon ayah mertua yang bernama Suyong. Beliau sudah benar-benar makan garam dan memahami kode psikologis dari calon mantunya. 不好意思啊，不好意思。 Suyong berpura-pura tidak kenal, namun sahabat di sampingnya yang beki ngomong ini terus nyoroscos. Bukankah itu calon mantunya yang belum dapat restu? Aduh. 什么眼神啊！我女婿要这样，我非揍死他！什么情况？ Perkenalkan, dia adalah Liu Wei, junior dari Yuan, yang pada saat itu kebetulan dia melihat seniornya masuk ke dalam bis bersama orang-orang tidak dikenal. Tanpa lama-lama berpikir, dia masuk ke dalam bis tersebut. Ketegangan pun kembali terjadi tatkala Liu sudah berada di dalam bis. Yang saya takutkan, dia menyapa Yuan yang sedang berkamuflase. Saat Liu mulai mendekat untuk memastikan, tiba-tiba... Dan ya, Liu pun berhasil ditodong oleh beberapa musuh. Saat Cacai akan menghabisi Liu, Chen Sanpu KW ini nekat menghalanginya meskipun 80% penyamarannya akan terbongkar.
Setelah menguasai situasi, bis pun dibajak dan dikendalikan sepenuhnya oleh Cacai dan rekannya. Salutnya di sini Suyong masih istiqomah dalam menjaga identitasnya dengan berpura-pura menyerah. Karena saudaraku belum tahu kan siapa beliau sebenarnya? Melihat banyak sandera Chen Sanpu KW yang sudah ketahuan penyamarannya, maka kita panggil saja Yuan kembali. Dia tidak melawan bahkan ketika Cacai melayangkan pukulan keras padanya. Kacamata Yuan yang terjatuh dengan sengaja diinjak oleh Cacai. Yang celakanya, dalam kacamata tersebut terdapat alat GPS. Alhasil, pusat kepolisian kehilangan jejak Yuan. 信号怎么没了？报告，是信号发送器出现了问题，信号没有发送。启动紧急预案，设下。 Di tengah perjalanan, Cacai memberitahukan pada bosnya bahwasannya Chen Sanpu palsu ini adalah seorang polisi. Menimbang karena dia akan mendapat cuan yang banyak jika bisa menghadirkan Chen Sanpu pada pertemuan sebelumnya dengan rekan mafia lainnya, maka bos Saud menyuruh membawa Chen Sanpu KW beserta orang terkait yang dicurigai. 我还有办法，老师。 Berkat kecomelan sahabatnya, 3 orang ini berhasil disandra berikut Soyung si ayah mertua. Mereka dibawa ke kediaman bos mafia yang berkedok wilayah konservasi hutan. Beuh, kong kali kong ini maya, saudaraku. 大巴车继续往前开。 Scene berpindah ke kantor pusat kepolisian yang sudah mengantongi informasi bahwa ternyata Yuan dibawa ke hutan perbatasan kota berkat informasi sahabat Tuan Suyong yang comel itu. Akhirnya beban ini ada gunanya juga ya. Sedangkan Yuan ditawari kerjasama oleh bos mafia Saud untuk berpura-pura menjadi Chen Sanpu di hadapan rekan para mafianya. Jika dia berhasil meyakinkan mereka, maka bos mafia berjanji akan memberikan bagian bahkan membebaskan 2 orang yang terlibat tadi. 帮我把钱赚了，咱们就有的聊。 Alkisah, Chen berhasil meyakinkan para rekan mafia mitra bos Saud dengan menunjukkan uang palsu yang 99% menyerupai uang asli karena menggunakan tinta khusus darinya. Setelah para mafia lainnya puas, akhirnya bos Saud mendapatkan transfer uang yang cukup fantastis untuk bisnis tidak benar ini. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, namanya juga penjahat, mana ada yang menepati janji. Fokus kita berganti pada Tuan Suyong dengan memanfaatkan gaya gesek yang menghasilkan panas sehingga membuat tali bisa terputus. Kerasnya suara gesekan membuat penjaga bergegas memeriksanya. Kok makin kesini makin terlihat profesional ya? Nah, jawabannya tunggu saja, saudaraku. Saat Yuan terpojok, calon ayah mertuanya berhasil menyelamatkannya. Bukan hanya itu, Yuan ternyata berhasil mengambil kembali hard drive-nya. Sebelum keluar dari hutan tersebut, Tuan Soyung mengajak mereka berdua untuk mengambil persenjataan di gudang senjata musuh yang aksinya membuat melongo mereka berdua. 哇塞，师傅，你老丈人这么…… Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Kepala Biro Kepolisian beserta anggotanya sudah berada di titik perbatasan. 车上所有人都吸入了一种不知名的气体。
Dengan instruksinya, maka tim pasukan khusus dikerahkan untuk memasuki hutan. Pelarian Yuan dan kedua orang terdekatnya ternyata telah berada dalam intaian sniper wanita berbahaya ini. Kecepatan, keseimbangan, dan keakuratan menembak nyaris sangat sempurna yang membuat Yuan, Liu, dan Tuan Soyung kewalahan menghadapinya. Untuk menjebak musuh, lagi-lagi Yuan dibuat terheran tatkala Tuan Soyung membuat jebakan darat. Tak lama dari itu, kemudian kuantiti musuh yang sangat banyak membuat mereka bertiga mundur. Dan ya, saat para musuh bernafsu maju dan menyerang, tiba-tiba informasi akurat kembali didapatkan oleh pusat kepolisian di mana mereka bertiga terjebak di hutan dalam koordinat Arena 037. 有水上，走！这样下去不是办法，人跑不赢狗，把那雷炸完了。 Dengan kecanggihan drone pengintai, para pasukan khusus ini memulai aksinya. Lagi-lagi sniper wanita ini membuat repot Yuan dan kedua orang terdekatnya, di mana pada waktu ini Liu berhasil tertembak. Dalam kondisi darurat seperti ini, Tuan Soyung menggunakan logikanya dan memaksa Yuan berlari menjauhi area Liu yang tertembak. Berbeda dengan Yuan yang masih bermain perasaan, berusaha ingin menyelamatkan Liu. Alhasil, suara tembakan sniper memancing kedatangan Cacai dan para anak buahnya. Tapi saya akui Yuan memang keras kepala, kekeh ingin menyelamatkan juniornya, dan inilah aksinya. Terpaksa Tuan Soyung kembali ke medan tempur untuk membantu Yuan, tapi beruntung fisik Tuan Soyung sangat kuat hingga kerjasama yang sangat konstruktif terlihat antara calon mantu dan calon ayah mertua ini. Kedekatan emosional terbangun di tempat ini. Terbukti Tuan Soyung sangat cemas ketika Yuan terkena dampak ledakan granat. Saat hendak akan melewati perbatasan, disayangkan Tuan Soyung terperosok pada lubang yang dalam. Sedikit harapan untuk bisa kembali, maka dia menyuruh Yuan untuk pergi secepatnya guna meminta bantuan. 伯父，把手给我，快，快！
心在你身上，他们抓我。 sayang sekali saudaraku, Tuan Soyung berhasil ditangkap musuh. 你的女婿呢？ 不知道。 Scene diperlihatkan pada seorang musuh yang sedang papang raos. Tiba-tiba ternyata pelakunya adalah Yuan. Bukannya ia pergi meminta bantuan ke area perbatasan, Yuan malah nekat masuk ke ruang komunikasi musuh untuk menyadap komunikasi demi menyelamatkan sang calon ayah mertua. Dengan sadis, Tuan Soyung digantung. Tak tega melihat kondisi Tuan Soyung, Yuan memilih menyerahkan diri. Toh mereka tidak akan berani menyakitinya karena hard drive dan cara menggunakannya hanya Yuan yang tahu. Yuan meminta kesepakatan untuk membebaskan Tuan Soyung, maka dengan sukarela dia akan mematuhi perintah Bos Saud sepenuhnya. Sempat tersirat rasa putus asa pada Soyung karena ternyata sniper musuh hendak membidik Tuan Soyung. Tapi aksi sang sniper berhasil digagalkan oleh salah satu anggota pasukan khusus. Kebahagiaan terpancar dari raut muka Yuan yang mengetahui Liu juniornya berhasil selamat. Namun tak lama dari itu, melihat kondisi emosional Yuan yang sedang tidak stabil, maka Tuan Soyung berusaha menguatkannya. Dan akhirnya, sniper betina ini berhasil Yuan habisi. Tewasnya sniper musuh otomatis membuka jalan Regu Sergap untuk menyerang. Melihat pasukannya terus berjatuhan, Bos Saud serta Cacai berikut dua anak buahnya melarikan diri. Tapi tak semudah itu Perguso. Yuan dengan gesitnya menyulitkan pelarian mereka. Saat Yuan berusaha menaklukkan lawannya, Tuan Soyung menawarkan bantuan. Tapi dia malah menyuruh calon ayah mertuanya ini mengejar Bos Saud. Dan bagaimana akhir pertarungannya? Yuan terus menyusuri lorong gua demi mencari keberadaan Tuan Soyung dan Bos Mafia Saud. Sialnya, Tuan Soyung kok bisa-bisanya disandra oleh Bos Mafia? Dengan hati-hati Yuan merayu Bos Mafia agar tidak menyakiti Tuan Soyung dengan jaminan hard drive yang ada di tangannya. Tatkala Bos Mafia akan meraih hard drive tersebut, Tuan Soyung berhasil menggagalkannya. Kemudian pertarungan terakhir yang singkat pun terjadi. Dengan bantuan para pasukan khusus, akhirnya Bos Mafia berhasil ditaklukkan. Di sini ini terjawablah sudah. Ternyata Tuan Soyung adalah mantan agen khusus kepolisian, saudaraku. Palingan atau banyak bisanya ya. Sejenak Yuan terheran. Tak lama dia mendengar bahwa Liu juniornya berhasil diselamatkan sehingga ekspresi wajahnya berubah 180 derajat. Setelah menyerahkan hard drive-nya, tiba-tiba Amoy datang memeluk Yuan.